Assalamualaikum. Masih balik lagi bersama gue, Akmal Maulana. Semoga kalian semua yang nonton video ini dimudahkan selalu rezekinya, dipermudahkan selalu urusan-urusannya, dan selalu diberikan kesehatan. Oke, lu semua masih pada penasaran kan sama kelanjutan cerita yang kemarin di part 1 di Alas Purwo. Ini lanjutan ceritanya di part 2. Langsung aja kita cekidot. Pagi pun tiba. Ijat terbangun dari tidurnya. Pagi ini cuaca sedang tidak baik. Kabut tebal. Matahari pun enggan mengeluarkan cahayanya. Karena kabut, jarak pandang ia terbatas. Ia berjalan di dalam hutan ini mencari jalan keluar. Namun sudah 4 jam ia berjalan, belum juga menemukan jalan keluar. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat ada seseorang yang sedang duduk di atas batang pohon yang tumbang. Buru-buru ia menghampiri orang tua itu. Ternyata orang tua itu nenek-nenek yang mengenakan kebaya dengan rambut putih yang disanggul yang sedikit acak-acakan. Permisi nek, maaf numpang tanya, jalan keluar dari hutan ini ke arah mana ya? Kamu mencari jalan keluar. Percuma, tidak ada jalan keluar dari hutan ini. Suara ketawanya begitu menakutkan dan tatapan matanya begitu tajam, kayak orang lagi ngeliat pandangan tertawa itu. Nenek jangan bercanda nek, saya sedang tersesat dan saya tidak tahu jalan keluar dari hutan ini. Sudah saya bilang, tidak ada jalan keluar dari hutan ini. Sekali masuk ke dalam tempat ini, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Ijat pun buru-buru meninggalkan nenek itu karena ia pikir nenek itu gila. Ia pun melanjutkan perjalanan mencari teman-temannya. Seharian ia berputar-putar di dalam hutan. Ia mulai merasakan haus dan lapar karena sudah 2 hari ia tidak makan. Dia pun duduk diam di pinggir sungai. Seketika bayangan wajahnya Iqbal terlintas dalam otaknya. Ia pun mulai mengkhawatirkan Iqbal karena terakhir ia meninggalkan Iqbal di dalam rumah besar itu dalam keadaan sakit. Ijat pun melanjutkan perjalanan kembali, takut terjadi apa-apa pada Iqbal. Hari pun mulai gelap. Ia menyalakan senter dan berjalan kembali. Tiba-tiba di depan dia berdiri sosok tinggi besar, berbulu dengan mata melotot sebesar bola pingpong, dengan lidah panjang yang menjulur ke dadanya. Ijat pun lari sekencang-kencangnya dan berhenti di bawah pohon besar. Ia duduk di bawah pohon besar itu sambil mengatur napas. Saat Ijat sedang mengatur napas, ada sesuatu yang menetes di keningnya dan di lengannya. Ia pun melihat cairan itu seperti darah. Untuk memastikan, ia pun mencium bau cairan berwarna merah itu. Ternyata bau amis dan benar saja, itu darah. Darah itu pun menetes kembali dari atas. Ia pun melihat ke atas dan mengarahkan senternya ke atas pohon. Astagfirullahaladzim. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat yang di atas pohon itu adalah Dewi dan Bram yang sudah tidak bernyawa lagi dan tergantung di atas pohon. Ia pun segera lari meninggalkan tempat itu dan berhenti kembali di bawah pohon karena kakinya terasa sangat lemas dan ia hanya bisa menangis ketakutan. Ia mulai mencemaskan temannya yang lain, terutama Iqbal yang sedang sakit. Tiba-tiba ada yang memegang pundaknya Ijat. Ia pun kaget. Sambil gemeteran segera ia melihat ke belakang dan ternyata itu Iqbal. Alangkah senangnya Ijat. Bal, kamu gak apa-apa? Aku baik-baik aja. Dari tadi aku nyariin kamu Jat. Maafin aku ya Bal, udah ninggalin kamu. Itu Dewi sama Bram meninggal. Mayatnya tergantung di atas pohon sana. Iya, saya tahu, tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Aku gak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu.
Sekarang kamu pergi lurus ke arah utara dan jangan berhenti sebelum kamu ketemu gubuk atau saung. Alek dan Cinta, bagaimana Bal? Dia baik-baik saja. Sekarang kamu pergilah. Kamu mau kemana emang? Aku ada sedikit urusan. Sekarang pergilah. Ijat pun pergi ke tempat yang Iqbal tunjukkan. Ia pun terus berjalan. Begitu banyak pertanyaan di kepalanya. Di tengah-tengah perjalanan ia bertemu kembali dengan nenek-nenek yang ia temui tadi siang. Nenek itu mendekati Ijat dan tersenyum menyeringai. "Nenek, kenapa malam-malam ada di hutan ini? Apa nenek tersesat juga?" Tapi nenek itu tidak menjawab pertanyaan Ijat. Tiba-tiba dengan seketika nenek itu ada di belakang Ijat dan mencekik Ijat. Ijat mencoba melepaskan diri darinya, namun cengkeramannya begitu kuat. Perlahan-lahan Ijat mulai lemas dan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba nenek itu melemparkan Ijat. Ijat terpental ke tanah dengan sangat keras. Ia berusaha bangkit. Seketika ia mencoba berdiri, namun ada tangan perempuan di depannya. Ternyata gadis itu Gayatri dan ia membantu Ijat untuk berdiri. Kang Mas baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja." "Pergilah, saudaramu sudah menunggumu di sana." Tanpa menjawab pertanyaan Gayatri, Ijat pun langsung pergi berjalan sambil terletih menuju tempat yang dimaksud Iqbal. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud Iqbal, Ijat tidak melihat seorang pun di sana. Ia duduk terdiam di gubuk itu hingga tertidur. Ketika ia terbangun, sudah ada Iqbal duduk di sampingnya. Namun wajah Iqbal begitu pucat dan tangannya sangat dingin, kayak es batu biang yang biasa buat bikin teh sisri. "Bal, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali." "Aku baik-baik aja. Kamu harus cepat pergi. Selagi kamu bisa pergi, ayo kita pergi dari sini." "Tidak, bukan kita, tapi kamu. Pergilah, saya harus tetap berada di sini. Saya tidak bisa ikut denganmu." "Tapi kenapa?" Belum sempat Iqbal menjawab pertanyaannya Ijat, tiba-tiba tercium aroma wangi bunga taman. Tidak lama Gayatri pun muncul. "Pergilah, saya gak akan pergi tanpamu. Pergilah, kamu kenapa tidak pernah mendengarkan perkataan saya sekali saja? Saya bilang pergi ya pergi." Tiba-tiba Iqbal batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya dan ia terjatuh. "Bal, kamu kenapa? Kenapa kamu muntah darah?" "Saya gak apa-apa, pergilah. Ayo pergi, selamatkan dirimu. Kita pergi sama-sama, Bal." Iqbal tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini. Dia akan berada di sini selamanya. Tapi kenapa? Dia sudah menukarkan nyawanya untuk menyelamatkanmu dan mengeluarkanmu dari tempat ini. Maksudmu Iqbal sudah mati? Iya, karena kesalahan dua temanmu yang berbuat asusila dan tidak menghormati tempat ini. Kalian jadi celaka dan masuk ke dalam alam lelembut. Kamu terjebak di alam lelembut. Untuk mengeluarkanmu dari tempat ini, Iqbal menukarkan nyawanya dengan nyawamu. Kenapa, Bal? Kenapa kamu melakukan semua ini? Karena kamu adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Saya tahu kita tidak begitu baik selama ini. Biar bagaimanapun, kamu adalah adikku dan sudah kewajibanku untuk menjagamu. Saya tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpamu sedikit pun. Sekarang, pergilah dan lanjutkan hidupmu." Ijat pun hanya bisa menangis sambil memeluk Iqbal tanpa berkata apapun. Ia menyesali karena tidak pernah mendengarkan ucapannya Iqbal. Seandainya waktu itu mendengarkan ucapannya untuk pergi dari hutan ini, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Berhentilah menangis, pergilah ke arah utara dan jangan pernah menengok ke belakang. Pergilah, patuhi ucapan saudaramu untuk yang terakhir kalinya. Dengan berat hati, Ijat pun mulai berjalan dan meninggalkan mereka berdua. Air matanya terus mengalir. Ia pun berjalan tanpa menoleh ke belakang.
Tak terasa ia pun berjalan sampai ke pinggir jalan raya. Ia terus berjalan, semakin lama pandangannya semakin kabur dan kepalanya terasa berat hingga akhirnya ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat ia terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Alek dan Cinta yang menemaninya. Apa yang terjadi? Iqbal kemana? Iqbal meninggal. Jasadnya ditemukan duduk di bawah pohon dengan perut tertusuk akar pohon. Sedangkan Bram dan Dewi, jasad mereka ditemukan tidak jauh dari gua dalam keadaan gancet. 3 bulan setelah kejadian itu, Ijat selalu datang berkunjung ke Alas Purwo ketika ada waktu senggang. Ia berharap bisa bertemu dengan Iqbal saudaranya. Oke, sekian cerita ini gue bacain. Semoga lu semua suka. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan loncengnya. Dan jangan lupa komen di bawah apa kurang videonya. Kasih gue kritikan biar gue bisa memperbaiki selalu videonya.